Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Cina kembali memanas sejak awal 2025, ketika pemerintahan Presiden Donald Trump memberlakukan tarif tambahan atas berbagai produk impor dari Cina, termasuk teknologi dan produk energi terbarukan. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari strategi untuk melindungi industri domestik dan mempersempit defisit perdagangan AS dengan Cina. Sebagai respons langsung, beberapa waktu lalu pemerintah Cina menerapkan tarif tambahan sebesar 15% untuk impor LNG atau liquid natural gas asal Amerika. Tak berhenti di situ, Beijing kemudian menaikkan tarif menjadi 49% hanya dalam waktu 2 minggu, menjadikan LNG Amerika tidak lagi kompetitif di pasar Cina. Kebijakan tarif ini berdampak cepat. Perusahaan energi Cina termasuk CNOOC dan ENN Natural Gas langsung menghentikan semua pengiriman LNG dari Amerika. Data pelacakan kapal menunjukkan bahwa pengiriman terakhir dari Amerika ke Cina tiba pada 6 Februari 2025. Sejak itu, tak ada lagi kapal LNG Amerika yang bersandar di pelabuhan Cina. Tak tinggal diam, Cina dengan cepat melakukan diversifikasi sumber energi. Perusahaan-perusahaan energi besar di negara itu mulai menandatangani kontrak jangka panjang dengan pemasok dari Timur Tengah dan Rusia. Salah satunya CNOOC menaikkan kontrak 5 tahun dengan Abu Dhabi National Oil Company untuk pengiriman 500.000 ton LNG per tahun. Langkah Cina ini mengguncang pasar LNG global. Amerika, sebagai salah satu eksportir LNG terbesar dunia, kini kehilangan salah satu pasar terbesarnya. Akibatnya, pasokan LNG dari Amerika mulai diarahkan ke Eropa dan Asia Tenggara, yang menyebabkan perubahan arus perdagangan energi secara besar-besaran. Dengan turunnya permintaan dari Cina dan kelebihan pasokan di pasar, harga LNG global mengalami penurunan. Di Eropa, harga gas turun hampir 12% hanya dalam 2 minggu setelah keputusan Cina memberikan angin segar bagi konsumen, namun tekanan berat bagi produsen LNG Amerika. Keputusan ini menunjukkan tekad Cina untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari Amerika. Selain Timur Tengah, Cina juga memperkuat kerjasama dengan Rusia melalui proyek LNG di Siberia dan memperluas penggunaan energi terbarukan domestik sebagai strategi jangka panjang. Di dalam negeri, industri LNG Amerika terkena pukulan telak. Beberapa perusahaan seperti Cheniere Energy dan Tellurian Inc. melaporkan potensi pemotongan produksi dan pembatalan kontrak ekspansi. Investor mulai khawatir dengan ketidakpastian geopolitik yang mengganggu prospek pertumbuhan industri ini. Langkah Cina ini membuat Presiden Trump gusar. Sumber internal Gedung Putih menyebutkan bahwa Trump sempat marah besar dalam rapat Dewan Keamanan Nasional, menyebut tindakan Cina sebagai pengecut ekonomi dan menyuruh timnya segera menyusun balasan yang lebih keras, termasuk kemungkinan embargo teknologi. Meskipun bertindak tegas, Cina tetap menunjukkan sikap diplomatik. Dalam konferensi pers resmi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, menyatakan bahwa perang dagang hanya akan merugikan kedua belah pihak dan menegaskan bahwa solusi damai melalui dialog tetap menjadi opsi utama bagi Beijing. Beberapa negara Eropa dan organisasi internasional seperti IEA dan WTO mulai menyerukan deeskalasi. Mereka khawatir bahwa konflik energi ini bisa memicu ketidakstabilan pasokan global, terutama menjelang musim dingin di belahan bumi utara yang meningkatkan kebutuhan energi. Krisis LNG ini menjadi babak baru dalam perang dagang Cina-Amerika, menunjukkan bahwa energi kini bukan hanya soal bisnis, tapi juga alat geopolitik. Apakah Trump akan menggandakan tekanannya atau justru mencari kompromi masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal pasti, dunia kini menyaksikan perubahan besar dalam peta energi global akibat duel dua raksasa ekonomi ini. Peace!